Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Agus Sugianto, NIM 142 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara untuk belajar mengenai skala pengukuran. Dan materi yang akan saya bahas, yang pertama itu definisi skala pengukuran, yang kedua skala pengukuran, yang ketiga jenis-jenis skala pengukuran, dan yang keempat contoh jenis-jenis skala pengukuran. Definisi skala pengukuran menurut Imam Ghazali pada 2005, ia mengartikan pengukuran adalah meletakkan angka atau simbol pada karakter yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diakui. Karakter yang dimaksud di sini adalah satuan ukuran tertentu. Misalnya mengacu pada umur, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2012, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran adalah klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentunya saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada unsur variabel yang sama dengan yang lain, sehingga tingkat pengukuran di atas dasar digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Nah, untuk jenis-jenis skala pengukuran, yang pertama yaitu skala nominal. Bentuk paling sederhana dan cocok dipakai untuk penelitian yang ingin mengategorikan variabel atau data yang ada. Beberapa ciri-cirinya bukanlah pecahan-pecahan, tak memiliki ranking, tak punya mutlak-mutlak, angka hanya sebagai label, tak punya ukuran yang baru, dan memakai statistik non-parametrik. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara jenis skala pengukuran yang lain. Yang kedua yaitu skala ordinal. Dalam skala ordinal, jarak interval antara tingkat tidak harus sama dan kategori disusun dari urutan terendah ke tinggi. Ciri skala ordinal diantaranya data saling memisah, data bersifat logis, mengikuti aturan, dan kategori. Data ditentukan oleh skala berdasarkan pada jumlah karakteristik yang dipunyai. Skala ordinal lebih tinggi atau kuat dibanding skala nominal. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval sering dipakai untuk menentukan peringkat antara tingkat tak ada nilai 0 dalam skala ini. Ciri-cirinya adalah data yang saling mengingatkan, bersifat logis, dan ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khususnya yang disebutkan, serta tidak memiliki nilai 0 absolut. Skala interval tingkatnya lebih tinggi dan kuat dibanding skala ordinal dan nominal. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio digunakan untuk mengurutkan, membedakan, dan membandingkan data. Ciri-cirinya adalah data saling mengingatkan, bersifat logis, mengikuti aturan, dan kategori data ditentukan berdasarkan karakteristik khusus. Skala rasio adalah pengukuran skala yang paling tinggi dibandingkan skala nominal, ordinal, dan interval. Yang selanjutnya yaitu contoh dari jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama contoh dari skala nominal, yaitu agama, yaitu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Atau warna kulit, nah itu seperti hitam, sawo matang, putih, atau kuning. Yang kedua itu contoh skala ordinal. Saat memberi bintang untuk objek online, kepuasan dihitung dengan bintang 1-5. Artinya apa? 1 berarti sangat tidak puas dan 5 berarti sangat puas. Yang selanjutnya yaitu interval
skala. Misal di kota A suhu 15 derajat Celcius, sedangkan di kota B 20 derajat Celcius. Ada interval yang tetap, tapi tak bisa dikatakan kota B panasnya sekian kali kota A karena derajat Celcius tak punya nol absolut. Yang terakhir yaitu contoh skala rasio, yaitu berat. Misalnya berat A 30 kg dan berat B 60 kg. Maka berat A adalah setengah dari berat B. Selain itu, badan juga bisa digunakan untuk mengukur usia, seperti tinggi, berat, ukuran, jarak, panjang, dan hal-hal lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran skala pengukuran ini. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.